Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah bagian ke-15 dari latihan soal persiapan KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan terkait tentang latihan soal persiapan KSM tahun 2023 tahun ini. Oke? Nah, kalau misalkan ada yang ingin bergabung di program membership kami untuk mendapatkan detik-detik terakhir latihan soal persiapan KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2023, silahkan join untuk program yang calon juara KSM Provinsi atau yang calon juara KSM Nasional ya. Yuk bergabung bersama kami dan raih juara KSM tahun ini. Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 44. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Ahmad memiliki sebuah himpunan yang memiliki tepat 3 anggota. Hasil penjumlahan setiap dua bilangan anggota himpunan tersebut adalah 932, 965, dan juga 997. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota himpunan yang dimiliki Ahmad adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan dulu anggota himpunan yang ada di soal ini. Jadi kita misalkan anggota himpunannya itu adalah huruf-huruf yang awalnya saja kita gunakan, yaitu A, B, dan juga C. Nah, kemudian dikatakan tadi setiap dua bilangan anggota himpunan tersebut adalah jumlahnya 932, 965, dan 997. Maka bisa juga kita tuliskan seperti ini. A ditambah dengan B, ini adalah dua bilangan yang pertama yang dijumlahkan. Anggaplah hasilnya adalah yang pertama juga 932. Kemudian yang berikutnya berarti B tambah C itu adalah 965 yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah C ditambah dengan A, itu hasilnya adalah yang terakhir juga 997. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai yang terbesar, maka kita harus melihat di manakah letak bilangan yang paling besar hasilnya setelah dia dijumlahkan dengan bilangan lainnya. Nah, ternyata kemungkinan yang terbesar itu ada yang di sini. Kemudian kemungkinan yang terkecil itu beradanya di sini. Nah, selisih bilangan terbesar dan terkecil itu bisa dilihat dari persamaan yang memiliki jumlah terbesar dan juga jumlah terkecil. Jadi yang terbesar yang ini dan yang terkecil ini. Maka kita kurangkan saja deh. Berarti C tambah A kita kurangkan dengan yang terkecil adalah A tambah B. Itu hasilnya adalah 997 dikurangkan dengan 932. Di sini kita kali masuk, jangan lupa C tambah A, di sini jadinya negatif A ya. Kemudian di sini negatif B. Sama dengan kita kurangkan 997 dikurang 932, itu hasilnya adalah 65. Nah, di sini positif A akan habis dengan negatif A, sehingga kita dapat C kurang B itu adalah 65. Nah, ini adalah selisih bilangan terbesar dan terkecil yang ada di soal ini, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang A, yaitu 65. Sangat mudah kan? Jadi perhatikan bagaimana cara untuk memisalkan soal yang seperti ini, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan selisih bilangan terbesar dan terkecil. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 45 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 1 dan C pangkat 2 tambah D pangkat 2 sama dengan 1. Nilai minimum dari AC tambah BD kurang 2 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan kembali apa yang diketahui dari soal ini. Jadi A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 1, dan juga C pangkat 2 tambah D pangkat 2 sama dengan 1. Nah, dari yang persamaan pertama, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 1, di sini kalau misalkan kita analisa dengan baik, kemungkinan nilainya ini cuma sedikit. Jadi kita jabarkan saja, kalau misalkan nilai B-nya itu adalah 0, maka untuk nilai A itu ada dua kemungkinan. Jadi di sini kita, kalau misalkan B-nya 0, berarti otomatis A pangkat 2 sama dengan 1, maka diperoleh nilai A itu sama dengan positif negatif 1. Bisa saja positif 1 atau negatif 1. Seperti itu. Nah, untuk kemungkinan selanjutnya, ketika A-nya yang sama dengan 0, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilai B pangkat 2 itu sama dengan 1. Otomatis kita peroleh B-nya itu adalah positif negatif 1 juga. Berarti bisa saja B-nya adalah positif 1 atau B-nya adalah negatif 1. Jadi ini adalah kemungkinan-kemungkinan untuk nilai A dan B yang bisa kita gunakan di soal ini. Nah, begitu pula untuk yang persamaan kedua, yang C pangkat 2 tambah D pangkat 2 sama dengan 1. Jadi kita misalkan juga kemungkinan yang pertama C-nya sama dengan 0, maka kita peroleh di sini D pangkat 2 sama dengan 1, berarti kita bisa peroleh D-nya itu adalah positif negatif 1 juga. Berarti bisa saja D-nya adalah positif 1, bisa saja D-nya adalah negatif 1. Lanjut, kita lakukan hal yang sama untuk yang D. Misalkan D-nya sama dengan 0, maka kita peroleh
C pangkat 2 sama dengan 1, kita dapat hasilkan juga nilai C-nya itu adalah positif negatif 1. Bisa saja C-nya adalah positif 1 atau negatif 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai minimum dari AC tambah BD kurang 2, jadi AC tambah BD kurang 2 itu kita bisa punya dua kasus untuk mendapatkan nilainya. Jadi kasus yang pertama, jadi kasus 1 itu kita ambil nilai A dan nilai C itu adalah nilai dengan tanda yang sama. Jadi kalau misalkan contoh di sini kan nilai A dan nilai C itu bisa saja 0, bisa saja positif 1, bisa saja negatif 1. Jadi kita ambil nilai A-nya, kita anggap nilai A-nya itu adalah yang positif 1, kemudian nilai C itu adalah positif 1. Jadi ini berlaku juga kalau misalkan nilai A-nya itu negatif 1 dan nilai C-nya adalah negatif 1, karena ketika dikalikan sama-sama hasilnya adalah positif 1. Jadi di sini ketika mereka dikalikan hasilnya adalah 1 ya. Kemudian lanjut, ketika nilai A-nya sama dengan positif 1 yang ini, maka otomatis nilai B-nya itu 0. Berarti di sini nilainya adalah 0. Begitu juga untuk yang nilai C-nya positif 1. Ketika nilainya adalah positif 1, maka nilai D-nya otomatis adalah 0. Maka di sini adalah 0. Jadi 0 kali 0 itu adalah 0, kita tuliskan. Kemudian kita kurangkan 2. Jadi 1 tambah 0 itu 1, kurang 2 nilainya adalah negatif 1. Jadi untuk kasus yang pertama, ternyata nilainya itu adalah negatif 1. Nah, kita lanjut untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua, nilai AC tambah BD kurang 2-nya, kita pilih nilai A-nya itu adalah nilai yang berbeda tandanya dengan nilai C-nya. Sebagai contoh, kalau misalkan A-nya itu ambil adalah positif 1, kita ambil C-nya itu adalah negatif 1, jadi berlawanan. Kemudian di sini kita kalikan, oh ternyata hasilnya adalah negatif 1. Nah, kemudian di sini ketika kita ambil nilai A-nya adalah positif 1, otomatis sama kayak tadi, B-nya adalah 0. Kemudian C-nya negatif 1, D-nya 0 lagi. Maka ketika dikalikan hasilnya adalah 0. Kemudian dikurangkan dengan 2. Negatif 1 tambah 0 negatif 1 kurang 2 adalah negatif 3. Nah, sebenarnya masih ada kemungkinan yang berikutnya, tapi di sini pasti lebih rendah. Kemungkinan yang berikutnya itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada AC tambah BD kurang 2, anggaplah A-nya adalah positif 1, kemudian anggaplah C-nya adalah 0, maka ini ketika dikalikan hasilnya 0 ya. Kemudian di sini kalau misalkan A-nya positif 1 berarti B-nya 0, sedangkan kalau misalkan C-nya 0, D-nya bisa positif 1 atau negatif 1. Apapun yang dipilih ketika dikalikan tetap 0. Jadi di sini hasilnya adalah negatif 2. Jadi di antara ketiga kasus ini, jadi ada 3 kasus ternyata, bukannya hanya 2. Jadi kasus 1 itu adalah negatif 1, ini adalah kasus 2, hasilnya adalah negatif 3, dan kasus yang terakhir itu adalah jawabannya negatif 2. Sehingga jawaban yang paling minimal dari kasus-kasus yang bisa diperoleh dari AC tambah BD kurang 2 sesuai dengan soal ini adalah opsi yang C, yaitu negatif 3. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 46 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika K berpangkat 2023 ditambah dengan 1 per K berpangkat 2023 sama dengan 21, maka nilai K berpangkat 4046 ditambah dengan 1 per K berpangkat 4046 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan dulu supaya nilainya ini tidak terlalu besar. Jadi kita misalkan K berpangkat 2023-nya kita misalkan adalah huruf X. Supaya nanti ketika kita menuliskannya lebih sederhana bentuknya. Nah, ketika ini X, otomatis yang satunya adalah 1 per X. Maka kita tuliskan X tambah 1 per X itu adalah 21. Nah, yang ditanya ini, kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk K berpangkat 2023, ini bisa kita ubah jadi bentuknya menjadi seperti ini. K berpangkat 2023 yang berpangkat 2, seperti itu. Jadi ketika kita misalkan K berpangkat 2023 itu adalah X, maka nilai dari K berpangkat 4046 itu sama dengan X pangkat 2. Maka yang ditanya ini adalah X berpangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2-nya. Seperti itu. Nah, di sini kan kita punya nilai yang diketahui adalah X tambah 1 per X sama dengan 21. Coba kita pangkatkan 2 ruas kiri dan ruas kanan. Berarti di sini kita peroleh X tambah 1 per X yang berpangkat 2 itu sama dengan 21 berpangkat 2. Nah, di sini penjabaran dari X tambah 1 per X berpangkat 2 itu kalau misalkan kalian tidak tahu, penjabarannya seperti ini. Jadi X tambah 1 per X dikalikan dengan X tambah 1 per X. Itu sama dengan 21 pangkat 2 adalah 441.
Penjabarannya seperti ini, perhatikan ya. X kali X dapatnya X pangkat 2. Kemudian X ini dikalikan dengan 1/X itu hasilnya adalah positif 1 karena saling menghabisi. Lanjut, di sini 1/X dikalikan dengan X dapatnya positif 1 lagi karena saling menghabisi. Nah lanjut, di sini ada 1/X dikalikan dengan 1/X. Jadi karena positif dua-dua maka hasilnya juga positif. Kemudian hasilnya adalah 1/X pangkat 2 sama dengan 441. Di sini kita jumlahkan 1 tambah 1 itu 2 jelas. Maka kita peroleh di sini kita tuliskan X pangkat 2 ditambah 1/X pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 441. Sehingga kita peroleh X pangkat 2 tambah 1/X pangkat 2 sesuai dengan permintaan soal ini sama dengan 441 dikurangkan dengan ini. Ini pindah ke ruas kanan menjadi tanda negatif. Berarti di sini negatif 2. Sehingga kita peroleh X pangkat 2 tambah 1/X pangkat 2 sama dengan 439. Jadi nilai dari K berpangkat 4046 ditambah dengan 1/K berpangkat 4046 itu sama dengan juga 439. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 439. Cukup mudah kan? Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian kurang latihan soalnya, ini adalah soal ke-47 yang bisa kalian kerjakan. Silakan. Kalau misalkan kalian sudah dapat jawabannya, silakan jawab di kolom komentar. Jawaban tercepat dan paling benar akan kami sematkan di kolom komentar. Oke, silakan dikerja ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.